Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rina Puji Lestari, Lailatul Zahro, Amalia Safira. Kami akan melaksanakan praktikum IPA di SD pada KP3 tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang terjadi pada tumbuhan kecambah kacang hijau. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Yang pertama, siapkan alat dan bahan seperti gelas, kapas, kacang hijau, dan air. Langkah selanjutnya, memasukkan kapas secukupnya pada gelas plastik. Kemudian, memberi air secukupnya pada gelas yang berisi kapas. Setelah itu, meletakkan biji kacang hijau yang sudah direndam selama semalam. Setelah itu, disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung selama kurang lebih 4 hari. Lalu, mulai mengamati perkecambahan dan pertumbuhan biji-biji kacang hijau tersebut. Kemudian mencatat kapan biji kacang hijau mulai berkecambah. Mengamati bagaimana akar, batang, dan daun tumbuh. Lalu, memasukkan ke dalam lembar kerja yang sudah disiapkan. Ini adalah kondisi awal sudah memulai tumbuh akar dan batang. Pada hari kedua sudah mulai tumbuh akar pada pertumbuhan kecambah kacang hijau. Berdasarkan hasil praktikum dapat diketahui bahwa panjang akar dan batang pasti terus bertambah sekian harinya. Panjangnya hingga hari keempat mencapai 16 cm. Begitu juga batang dan tumbuhnya daun. Hal itu dikarenakan sel telur membelah dan berdiferensiasi dan merupakan akibat dari aktivitas meristem lateral. Ukuran akar yang semakin panjang dikarenakan pada ujung akar sel-selnya selalu membelah karena adanya aktivitas meristem apikal. Pertumbuhan dan perkembangannya juga terjadi pada daun yang awal semula hanya 1 helai kecil, kemudian tumbuh menjadi 2 helai yang kemudian membesar. Begitu juga dengan bertambahnya panjang batang kecambah. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam. Faktor dari dalam berupa hormon, sedangkan faktor dari luar yaitu cahaya matahari, suhu, udara, kelembapan udara, tanah, nutrisi, dan udara. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Tujuannya untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada hewan pada lalat buah atau Drosophila sp. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ada pisang, tape singkong, ada tisu, sendok makan, piring, toples besar, plastik transparan, jarum pentul, karet gelang, dan beberapa lalat yang sudah ditangkap sebelumnya. Untuk langkah percobaan membuat medium lalat buah yaitu menghaluskan pisang dan tape singkong perbandingannya 6:1. Untuk menghaluskan dapat menggunakan sendok dan piring hingga dirasa cukup lumat. Setelah medium tercampur rata dan halus, masukkan ke dalam toples. Beri 2 sendok makan penuh, lalu ratakan. Setelah merata, masukkan tisu yang sudah dilipat. Selanjutnya, masukkan lalat buah yang sudah ditangkap tadi. Dalam proses memasukkan lalat buah harus dengan cara hati-hati. Selanjutnya, tutup dengan plastik dan ikat dengan karet gelang. Setelah diikat dengan karet gelang, selanjutnya tusuk-tusuk dengan jarum pentul agar ada ventilasi udara yang masuk. Setelah proses selesai, letakkan di tempat yang teduh dan aman. Catat setiap perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada tabel pengamatan. Awalnya lalat tumbuh berwarna kuning. Pada hari pertama, lalat tumbuh berwarna coklat. Pada hari kedua,
mulai bertelur. Bentuk telur seperti bercak-bercak berwarna putih. Pada hari ketiga dan keempat, telur menetas menjadi larva instar 1, berwarna putih, bersegmen, dan mirip belatung, tetapi bentuknya sangat kecil. Hari kelima, larva mulai bergerak aktif. Dengan mengeliat-liat, mulut larva berwarna hitam dan bergerak aktif. Dengan merayap ke atas toples, ukurannya bertambah besar. Pada hari ke-6, hampir menyerupai pupa, tumbuh memendek, berwarna putih dan tidak bergerak lagi atau diam. Pada hari ke-7 dan 8, sudah menjadi pupa. Warnanya putih kecoklatan, tetap diam dan bersegmen. Tubuhnya mulai terlihat. Pada hari ke-9 dan ke-10, mempunyai bentuk drospila. Bentuk indukannya dahulu, tetapi ukurannya kecil dan sayapnya belum terbentang. Pada hari ke-11 sudah menjadi drospila dan siap untuk terbang dan dilepaskan. Kesimpulannya, tahapan fase daur hidup Drospila sp adalah telur, larva, pupa, lalat muda, lalat dewasa atau imago. Sekian dan terima kasih.